Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Karniawati. Di sini kami dari kelompok 5 mata kuliah media dan sumber belajar MISD dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Sabrina MPDI akan menjelaskan tentang media pembelajaran berbasis handphone, dan di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian handphone. Menurut Syarif Nur Hakim, handphone adalah perangkat telekomunikasi elektronik yang mempunyai kemampuan dasar yang sama dengan telepon konvensional saluran tetap, namun dapat dibawa kemana-mana dan tidak perlu disambung dengan jaringan telepon menggunakan kabel. Telepon genggam atau handphone merupakan alat komunikasi dua arah yang memungkinkan dua orang atau lebih untuk bercakap-cakap tanpa terbatas jarak. Berdasarkan pengertian tadi, dapat disimpulkan bahwa handphone merupakan alat komunikasi multifungsi yang berukuran kecil dan praktis, dan sehingga dapat dibawa kemana-mana. Handphone tersebut merupakan perkembangan teknologi telepon dari masa ke masa, mengalami perubahan di mana perangkat handphone tersebut dapat digunakan sebagai sarana komunikasi, baik itu berupa lisan maupun tulisan, untuk menyampaikan informasi atau pesan dari satu pihak ke pihak yang lainnya secara efektif dan efisien, karena perangkatnya yang bisa dibawa kemana-mana dan dipakai di mana saja. Dan dalam keseharian, kini manusia hampir tidak bisa lepas dari handphone. Apalagi dengan semakin berkembangnya handphone, sehingga handphone memiliki berbagai fungsi sekaligus. Bukannya sebagai alat komunikasi saja, namun telah berkembang menjadi alat dengan fungsi lainnya seperti media hiburan, media bisnis, dan sebagainya. Demikianlah pengertian dari handphone. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. B. Sejarah perkembangan handphone. Handphone atau biasa kita sebut dengan telepon seluler merupakan perangkat telekomunikasi elektronik yang mempunyai kemampuan dasar yang sama dengan telepon konvensional saluran tetap. Tetapi, handphone bisa dibawa kemana-mana dan tidak perlu disambungkan dengan jaringan telepon menggunakan kabel. Seperti halnya dengan perangkat elektronik yang lain, handphone memiliki sejarah tersendiri. Handphone atau telepon seluler pertama kali ditemukan pada tahun 1973 oleh Martin Cooper. Dia adalah seorang karyawan perusahaan Motorola. Walaupun banyak disebut-sebut penemu handphone adalah sebuah tim dari salah satu divisi Motorola atau divisi Cooper bekerja, namun ide membuat sebuah alat komunikasi yang kecil dan bisa dibawa kemana-mana secara fleksibel adalah berasal dari pikiran Cooper. Awalnya, Cooper menyungsung ide sebuah alat komunikasi yang kecil dan mudah dibawa bepergian secara fleksibel, dan disinilah muncul ide sebuah ponsel. Cooper bersama timnya menghadapi tantangan bagaimana memasukkan semua material elektronik ke dalam alat yang berukuran kecil tersebut untuk pertama kalinya. Namun, akhirnya sebuah telepon genggam pertama berhasil diselesaikan dengan bobot 2 kg. Untuk memproduksi, Motorola membutuhkan biaya setara dengan USD 1 juta atau 14,3 miliar. Selanjutnya, pada tahun 1983, telepon genggam portable kembali diproduksi dengan harga mulai dari USD 4.000 atau setara dengan 36 juta hingga USD 10.000 atau setara dengan 90 juta. Setelah berhasil memproduksi telepon genggam, tantangan selanjutnya adalah mengadaptasi infrastruktur untuk mendukung sistem komunikasi telepon genggam tersebut. Misalnya dengan menciptakan sistem jaringan yang hanya membutuhkan 3 MHz spektrum ini setara dengan 5 channel TV yang tersalurkan ke seluruh dunia. Perkembangan teknologi handphone dibagi ke dalam beberapa generasi, di antaranya 1. Generasi 0. Tahun 1940, Gilpin Manufactory mengembangkan Portable Handy Talkie SCR-536 yang merupakan sebuah alat komunikasi di medan perang saat Perang Dunia II. Setelah mengeluarkan SCR-536, kemudian pada tahun 1943
Galpin Manufactory mengeluarkan kembali Portable PM radio dua arah pertama yang diberikan nama SCR-300 dengan mode blackbox untuk tentara US. Alat ini memiliki berat sekitar 35 pon dan dapat bekerja secara efektif dalam jarak operasi 10-20 mil. Generasi 1. Telepon seluler generasi 1. Telepon seluler generasi 1 merupakan telepon seluler pertama yang sebenarnya. Tahun 1973, Martin Cooper dan Motorola Corp menemukan telepon seluler pertama yang diperkenalkan oleh Cooper memiliki berat 0 ons atau sekitar 800 gram. Penemuan ini yang telah merubah dunia selamanya. Teknologi yang digunakan 1G masih bersifat analog yang dikenal dengan istilah AMPS, menggunakan frekuensi antara 825 MHz sampai 894 MHz dan dioperasionalkan pada band 800 MHz. Bersifat analog, maka sistem yang digunakan masih bersifat regional. Salah satu kekurangan generasi 1G adalah karena ukurannya yang terlalu besar untuk dipegang tangan. 3. Generasi 2. Telepon seluler 1996. Generasi kedua atau 2G muncul pada sekitar tahun 1990-an. 2G di Amerika sudah menggunakan teknologi CDMA, sedangkan di Eropa menggunakan GSM. Pada generasi 2G, sinyal analog sudah berganti dengan sinyal digital. Penggunaan sinyal digital memperlengkap telepon seluler dengan pesan suara, panggilan tunggu, dan SMS. Telepon seluler pada generasi ini juga memiliki ukuran yang lebih kecil dan lebih ringan karena penggunaan teknologi chip digital. Ukuran lebih kecil juga dikarenakan kebutuhan tenaga baterai yang lebih kecil. Keunggulan dari generasi 2G adalah ukuran berat lebih kecil serta sinyal radio yang lebih rendah hingga mengurangi efek radiasi yang membahayakan pengguna. Generasi 3. Ponsel 3G generasi ini disebut juga 3G yang memungkinkan operator jaringan untuk memberikan penggunaan mereka jangkauan yang lebih luas, termasuk internet sebaik video call berteknologi tinggi. Dalam 3G terdapat 3 standar untuk dunia telekomunikasi, yaitu EDGE, Wideband, CMA, dan CDMA 2000. Kelemahan dari generasi 3G adalah biaya relatif lebih tinggi dan kekurangan cakupan jaringan karena masih barunya teknologi ini. 5. Generasi 4. Generasi ini disebut juga generasi 4G. 4G merupakan sistem telepon seluler yang menawarkan pendekatan baru dan solusi infrastruktur yang mengintegrasikan teknologi wireless yang telah ada, termasuk wireless broadband, Wibro 802.16e, CDMA, wireless LAN, Bluetooth, dan lainnya. Sistem 4G berdasarkan heterogenitas jaringan IP yang memungkinkan pengguna untuk menggunakan beragam sistem kapan saja dan di mana saja. C. Handphone smartphone sebagai media pembelajaran. Smartphone atau gadget sebagai media pembelajaran, perkembangan teknologi yang sangat pesat, salah satunya perkembangan teknologi di bidang komunikasi, yaitu perkembangan handphone pintar atau yang sering dikenal dengan smartphone. Smartphone sendiri telah digunakan di berbagai sektor kehidupan manusia, dan hadirnya smartphone tersebut dapat dirasakan di berbagai bidang, salah satunya di bidang pendidikan. Penggunaan smartphone maupun gadget mungkin merupakan sesuatu yang baru di dalam dunia pendidikan. Namun, jika dilihat penggunaan smartphone sebagai media pembelajaran sangatlah baik, karena peserta didik akan lebih mudah mencari materi pembelajaran yang dibutuhkan dan dapat memberikan kesempatan dan kebebasan kepada peserta didik untuk mengakses materi pembelajaran secara luas dan lebih luas mungkin
materi yang akan dipelajari dan yang belum pernah dipelajari. Apalagi di saat sekarang ini pembelajaran yang diberlakukan online dengan adanya media handphone sangat membantu siswa dalam pembelajaran berlangsung. Rogin yang menyatakan bahwa dengan menggunakan smartphone sebagai media pembelajaran memberikan kesempatan belajar yang lebih mendalam bagi siswa, karena dengan menggunakan smartphone, siswa dapat mengembangkan pembelajaran melalui penelusuran informasi dari internet, serta melatih keterampilan mereka dalam melaksanakan praktikum, karena prinsip mobilitas yang dimiliki oleh smartphone lebih lanjut dikatakan dengan menggunakan smartphone, siswa lebih mampu mengembangkan kompetensi mereka dengan cara dinamis. Penggunaan smartphone sebagai media pembelajaran dalam proses belajar siswa dapat menimbulkan dua dampak, yaitu dapat meningkatkan hasil belajar siswa dan juga dapat menurunkan hasil belajar siswa. Tergantung pada siswa itu sendiri. Jika siswa tersebut menggunakan smartphone sebagai media pembelajaran dengan hal-hal positif, seperti mencari materi pembelajaran yang akan dibahas pada proses pembelajaran maupun pembelajaran yang akan dibahas pada pertemuan selanjutnya. Dan jika penggunaan smartphone sebagai media pembelajaran tersebut untuk hal-hal negatif, seperti siswa bermain game, siswa mencari jawaban saat ulangan menggunakan smartphone, itu sama saja dengan curang. Siswa lupa dengan waktu belajar karena terlalu sering menggunakan media smartphone. Jika kurang pengawasan orang tua dan guru, siswa bisa saja membuka situs-situs yang dilarang. Pembelajaran tersebut untuk hal-hal negatif seperti hanya bermain game. Sebagai orang tua dan guru harus mengawasi siswanya agar tidak membuka situs-situs yang terlarang. D. Manfaat teknologi handphone sebagai media pembelajaran. Handphone berkaitan dengan media pembelajaran berbasis ICT. Oleh sebab itu, biasanya terhubung dengan internet. Penggunaan internet sangat menunjang dalam gadget ini. Penggunaan gadget biasa terdiri dari beberapa cara. Apakah gadget atau handphone tersebut digunakan sebagai tambahan dari pembelajaran konvensional atau penunjang, atau justru pengganti dalam model pembelajaran? 1. Handphone sebagai tambahan dalam pembelajaran. Misalnya, seorang guru pelajaran biologi memberikan materi tentang pencernaan. Materi tersebut sudah dijelaskan guru di kelas. Namun, jika belum jelas, maka siswa boleh mengakses di internet di web-web yang telah direkomendasikan oleh guru. Sifat pembelajaran ini tidak wajib dilakukan oleh siswa. Jika dirasa perlu sebagai tambahan ilmu, maka siswa dianjurkan untuk mencari. Model pembelajaran gadget atau handphone seperti ini sering diterapkan di pendidikan kita. Dengan masih adanya keterbatasan teknologi informasi di daerah-daerah, sehingga setiap siswa mempunyai kemampuan berbeda dalam hal-hal teknologi. Semisal ada siswa yang tidak mempunyai gadget, jadi dia tidak bisa mengakses. Walaupun tidak bisa mengakses di internet, siswa masih mendapatkan ilmu dari guru di kelas. Kedua, handphone sebagai penunjang dalam kegiatan pembelajaran. Gadget atau handphone dapat menunjang dalam pembelajaran, misalnya pelajaran sejarah. Guru memberikan tugas untuk mencari materi di internet tentang sejarah kerajaan Islam di Indonesia. Maka ini bisa dikatakan salah satu penunjang pembelajaran. Siswa menjadi aktif mencari tugas di internet, tidak hanya aktif di media sosial saja. Contoh lainnya adalah ketika guru memberikan tugas. Tugas yang harus dikerjakan adalah blog atau web guru. Sehingga siswa harus browsing dan mengunduh tugas tersebut. Hal ini bermanfaat untuk guru dan juga siswa. Guru bisa menghemat waktu ajar, sedangkan siswa mendapatkan tugas yang bisa diakses kapanpun. Pembelajaran gadget atau handphone ini banyak diterapkan juga di pendidikan kita. Guru memberi tugas untuk mencari di internet atau tugas ada di web guru. Biasanya di sekolah-sekolah yang menggunakan seperti ini, model ini, akses internet mudah dicapai. Setidaknya jika siswa tidak punya gadget, di daerahnya masih ada akses internet seperti Wi-Fi, warnet, dan lain-lain.
Ketiga, gadget atau handphone sebagai alternatif pendukung pembelajaran. Saat ini khususnya di kota-kota sudah memenuhi akses teknologi informasi. Internet tidak menjadi kendala bagi para pengguna. Proses pembelajaran berbasis gadget atau handphone dapat diterapkan jika kondisinya seperti ini. Selain itu, harus memenuhi persyaratan lain yaitu karakteristik siswa dan sekolah maupun pelajaran yang dibuat di gadget. Misalnya ada kasus guru sedang ditugaskan di luar kota, sedangkan di sekolah memungkinkan untuk pembelajaran gadget dengan jarak jauh, maka guru bisa memberikan tugas siswa melalui webnya. Guru tersebut memberikan modul yang dapat diunduh oleh siswa. Setelah itu siswa dapat mengerjakan tugas dan tugas tersebut dapat dikumpulkan lewat email. Siswa pun bisa berkonsultasi dengan guru. Manfaat gadget atau handphone dalam pembelajaran. Gadget atau handphone memiliki beberapa manfaat. Yang pertama, siswa dapat bertanya kepada guru melalui media sosial. Kedua, guru dapat memberikan konsultasi pada siswa mengenai pembelajaran. Ketiga, siswa terbantu dengan mudahnya informasi di internet. 4. Guru dapat menghemat waktu saat kegiatan pembelajaran berlangsung. Dan yang terakhir adalah gadget atau handphone sangat interaktif.